Um, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini, jadi kita akan melakukan debat dengan tema yaitu tentang pertanian cerdas iklim dengan topik yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian sebelumnya, jadi di dalam debat kali ini kita terbagi menjadi 3 kelompok, di mana terdiri atas tim penilai, tim pro, dan juga tim kontra. Baik, sebelumnya saya akan menyampaikan tentang mekanisme perjalanan debat. Jadi, saya akan mengizinkan tim pro terlebih dahulu untuk memaparkan pernyataannya masing-masing. Kemudian setelah itu saya akan memberikan waktu juga untuk tim kontra untuk menyanggah ataupun menyampaikan opininya masing-masing. Baik, untuk lebih mengefektifkan waktu, saya akan langsung mulai aja. Dari tim pro, boleh salah seorangnya untuk menyampaikan opininya terlebih dahulu. Silakan. Waktunya 2 menit ya untuk penyampaiannya. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah dipersilakan. Baik, di sini saya sebagai tim pro akan menyampaikan beberapa argumen mengenai keuntungan menggunakan kendaraan umum atau public transportation. Yang pertama adalah pengeluaran jadi lebih hemat. Jika menggunakan kendaraan pribadi, maka kita akan diperlukan bensin dan juga perawatan kendaraan dari perawatan kendaraan itu sendiri. Misalnya jika kita menggunakan kendaraan umum, tarif yang dibayarkan juga cukup terjangkau, hanya sekitar 3.500 sampai 5.000 saja, dan itu juga sudah bebas transit. Kemudian yang kedua adalah hemat tenaga sehingga tidak terlalu lelah. Jika kita menggunakan kendaraan pribadi, tentunya kita akan menyetir sendiri atau belum lagi kalau itu mengalami kemacetan, maka akan memerlukan tenaga yang lebih banyak. Sementara kalau menggunakan kendaraan umum, kita hanya duduk santai saja. Terus yang ketiga adalah tidak pusing-pusing mencari lahan parkir. Dengan menggunakan kendaraan pribadi, tentunya kita akan mencari atau membeli sebidang tanah untuk lahan parkir itu sendiri. Jangan sampai kita merugikan orang lain dengan memarkir kendaraan pribadi kita. Tentunya dengan penggunaan kendaraan umum membuat kita tidak perlu pusing-pusing memikirkan lahan parkir itu sendiri. Selanjutnya adalah mendukung lingkungan yang bersih dan sehat. Dalam 2 dekade terakhir, Indonesia tercatat sebagai ke dalam 20 peringkat terburuk udara yang ada di dunia. 91%-nya masyarakat tinggal di tempat polusi yang buruk. Hal ini mengakibatkan jika semakin terus-menerus hal ini terjadi, maka akan menyebabkan merabatnya penyakit pernafasan karena tingkat polusi yang sangat tinggi ini sendiri. Jadi dengan beralih penggunaan transportasi pribadi ke transportasi umum, membuat berkurangnya populasi udara ini sendiri. Yang selanjutnya adalah membuat Anda lebih banyak bergerak. Tentunya dengan kita menggunakan transportasi umum, kita dianjurkan untuk pergi ke halte atau terminal yang membuat kita lebih banyak bergerak, sehingga akan membantu Anda, membantu bagi kita yang jarang berolahraga itu sendiri. Terima kasih. Baik. Sekarang saya akan mengizinkan salah seorang dari tim kontra untuk menyampaikan opininya atau ingin menyanggah. Persilakan. Terima kasih atas waktunya. Aku izin menyanggah pernyataan dari Handika. Memang benar banyak manfaat yang dimiliki oleh kendaraan umum, namun perlu kita ketahui juga di kendaraan umum di Indonesia ini rawan juga terjadinya maraknya kayak pencurian atau pelecehan di kendaraan umum. Itu menjadi menjadi salah satu alasan mengapa kita lebih baik menggunakan kendaraan pribadi yang lebih bersifat privat. Mungkin teman saya ada yang mau menambahkan? Izin menambahkan,
Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Handika tentang positifnya kita untuk berkendara, untuk memakai kendaraan umum, tetapi ada faktor lain, yaitu kenyamanan. Jika kita menaiki kendaraan umum, rata-rata warga Indonesia itu sangat tidak menaati peraturan. Contohnya, merokok di kendaraan umum. Sering sekali saya sebagai pengguna transportasi umum menemukan orang-orang yang merokok di kendaraan umum. Meskipun sudah ditegur, tetapi mereka seakan tidak peduli gitu, tidak menganggap hal itu, mereka menganggap sepele gitu hal itu. Juga orang-orang yang berbincang-bincang dengan keras, hal itu sangat mengganggu kenyamanan penumpang yang lain. Terima kasih. Baik, jadi tim kontra sudah. Oh ya, silakan. Baiklah, saya Raffi Fernando izin menambahkan pendapat untuk tim kontra. Sebagaimana yang kita tahu untuk saat ini kita sedang berada di era new normal, sedang berada dalam masa pandemik. Jadi alangkah lebih baiknya jika kita menggunakan kendaraan pribadi daripada kendaraan umum. Yang mana jika kita menggunakan kendaraan umum, maka penyebaran virus corona akan lebih tinggi dan meningkat dibandingkan jika kita menggunakan kendaraan pribadi, yang mana hanya kita dan orang-orang terdekat kita sajalah yang berada di dalamnya, atau bahkan hanya kita sendiri yang membawanya. Jadi di masa pandemi seperti ini, menurut kelompok kami lebih cocok dan lebih pas, lebih aman maaf saya tadi kelempar, izin lanjutkan. Sehingga pada zaman saat pandemik seperti ini akan lebih aman, lebih optimal manfaatnya bagi untuk mengurangi penyebaran COVID di saat pandemi ini jika kita menggunakan kendaraan pribadi. Sekian, terima kasih. Baik, jadi tim kontra sudah menyampaikan tentang tingkat kriminalitas yang tinggi serta tingkat kenyamanan yang rendah di publik transportasi, apalagi juga sekarang sedang pandemi, jadi lebih baik menggunakan transportasi pribadi daripada transportasi umum. Baik, selanjutnya saya persilakan tim pro untuk menyangga atau menyampaikan opininya. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menyanggah ya pernyataan dari tim kontra yang mengatakan bahwa di kendaraan umum itu berpeluang terjadinya pelecehan seksual atau sebagainya. Ya itu memang berpeluang, tetapi bagaimana cara kita sebagai pengguna transportasi umum untuk bisa lebih aware, lebih hati-hati selama di perjalanan. Selain itu juga kita ketahui bahwa di KRL, di dalam kereta ataupun di bus itu juga sudah terdapat petugas-petugas yang bisa memantau para penumpangnya gitu. Jadi apabila terjadi suatu kekerasan, pelecehan ataupun pelanggaran-pelanggaran lain itu sudah sudah bisa ditegur oleh pengawas transportasi tersebut. Selain itu juga dikatakan bahwa dengan adanya transportasi umum itu bisa mengganggu kenyamanan. Justru dengan adanya transportasi umum dan adanya interaksi antara satu orang dengan orang lainnya, maka kita bisa mendapatkan inspirasi dari situ. Kita bisa melihat kondisi masyarakat pada saat ini melalui perbincangan tersebut. Misalnya saja berbicara mengenai pengangguran dan sebagainya di dalam pengangguran, dari situ kita bisa mendapatkan inspirasi dan menjadi tempat atau sumber masalah untuk kita bisa berpikir untuk bisa sadar dalam mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Nah, selain itu juga kita sebagai penumpang kita harus bisa menegur, karena di dalam kehidupan kita bersosial itu pasti ada yang namanya norma sosial gitu. Jadi apabila suatu orang melanggar seperti misalnya tadi merokok, maka itu sudah ada ya aturan secara undang-undangnya sudah ada apabila merokok di suatu transportasi umum. Nah, selain itu juga selain dari aturan tadi dari undang-undang ada juga namanya aturan
norma sosial. Apabila norma sosial itu tidak diterapkan, maka masyarakat ataupun pelanggar itu bisa dikucilkan oleh masyarakat itu. Jadi jika ada orang yang merokok di dalam mobil, dalam angkutan umum, maka sebaiknya kita menegur, dan jika sudah ditegur tidak bisa, maka seharusnya penumpang-penumpang lainnya juga harus memiliki kesadaran untuk bisa menegur. Ya, semakin banyak orang yang menegur, maka dia akan semakin sadar. Itu artinya dia dikucilkan oleh masyarakat atau orang-orang yang berada di tempat tersebut. Selain itu juga dikatakan bahwa adanya COVID-19 ini tidak tepat ya apabila kita menggunakan transportasi umum. Begitu yang disampaikan oleh tim kontra. Akan tetapi menurut Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, berdasarkan grafik penumpang angkutan umum di perkotaan pada masa PPKM Mikro, rata-rata terjadi peningkatan sekitar 18,34% jika dibandingkan dengan saat pemberlakuan PSBB ketiga. Nah, itu arti di mana peningkatan tersebut terjadi pada Transjakarta, LRT, MRT, maupun KRL, dan juga ada pengguna kereta api ataupun bandara yang mengalami peningkatan. Nah, selain itu juga, berarti dari situ kita bisa melihat bahwa adanya COVID-19 ini tidak menjadi suatu masalah besar bagi kendaraan-kendaraan umum, karena kita juga sudah ada aturan-aturan yang berlaku, seperti adanya pembatasan jumlah penumpang dalam suatu pengguna transportasi begitu, dan juga mungkin kita harus mempunyai surat vaksin dan sebagainya. Nah, itu tentu bisa tidak menjadi halangan bagi kita untuk bisa menggunakan transportasi umum. Selain itu juga, kenapa sih kita harus menggunakan transportasi umum? Karena dengan kita menggunakan transportasi umum, kita dapat mengurangi kemacetan. Dengan mengurangi kemacetan, kita juga bisa untuk mengurangi kadar CO2 yang berada di atmosfer. Nah, hal tersebut akan sangat bermanfaat bagi kehidupan dalam jangka panjang. Dibandingkan apabila kita terus-terusan menggunakan kendaraan pribadi, maka itu secara tidak langsung itu dapat merusak kehidupan atau merusak alam kita. Sekian dari saya, terima kasih. Mungkin bisa ditambahkan oleh tim pro lainnya. Izin menambahkan, jadi seperti yang tadi dikatakan soal pelecehan seksual yang terjadi pada transportasi umum, menurut saya kalau menggunakan transportasi pribadi pun kita nggak bisa terhindar dari yang namanya pelecehan seksual. Seperti misal begal payudara dan lain-lain. Nah, sedangkan kalau transportasi umum, jika kita mengalami amit-amit ya, jika kita mengalami pelecehan seksual, kita bisa langsung melaporkan karena pasti di sana ada orang yang bertanggung jawab atas transportasi umum tersebut. Sedangkan kalau kita memakai kendaraan pribadi, kita tidak bisa berbuat sesuatu untuk kepada pelaku tersebut. Dan juga kalau kita menggunakan kendaraan pribadi di masa pandemi ini, kalau semakin kita sering menggunakan kendaraan pribadi, maka CO2 itu kan semakin banyak, dan kita juga banyak, polusi kan semakin banyak. Masa kita udah pandemi terus kena asma lagi, kan nggak lucu gitu. Terima kasih. Baik, seperti itu ya. Jadi mau menambahkan dulu boleh? Silakan. Nah, tadi kan disebutin juga, saya dari tim pro izin nambah juga. Tadi disebutkan bahwa kalau di transportasi umum ini berisik atau ada yang makan, ada yang merokok. Nah, kita bisa lihat nih dari yang baru-baru ini aja transportasi umum, MRT contohnya ya. Kalau di MRT kan sekarang udah kayak nggak boleh makan, tetap bersih, terus nggak berisik-berisik juga. Jadi kayak teknologi-teknologi yang baru, yang emang peraturan-peraturan yang itu berbeda, dan kita ya tinggal kita sebagai masyarakatnya gimana kita bisa ikutan, bisa mematuhi peraturan tersebut, tinggal diimplementasikannya aja sih. Jadi nggak semua, kita nggak bisa pukul rata bahwa semua transportasi umum itu seperti yang tadi, yang berisik, atau yang ada orang-orang yang makan sembarangan, atau ada yang merokok. Cukup. Baik, jadi seperti itu ya. Jadi di kala pandemi juga sudah banyak aturan-aturan baik tertulis maupun tidak tertulis ya yang berlaku di transportasi umum. Jadi tingkat kenyamanan pun bisa meningkat. Baik, selanjutnya dari tim kontra. Halo, sebelumnya apa suara terdengar? Terdengar. Oke, tadi di sini aku mau menyanggah ya, yang ada yang bilang kalau misalkan kita naik kendaraan transportasi umum, kalau kita terkena pelecehan seksual, itu akan
ada petugas gitu dan akan ditangani. Nah, buat saya pribadi, mungkin buat semua orang sih, semaksimal mungkin sebelum saya mendapatkan pelecehan seksual itu, pasti saya akan menghindar, bukan saya doang, pasti semuanya mau begitu. Nah, menurut saya, walaupun banyak CCTV, walaupun banyak petugas, kereta sendiri, kalau misalkan lagi penuh pun, itu kan desek-desekan. Dan malahan buat melakukan kejahatan itu semakin gampang dan mudah. Untuk menyopet malahan makin tertutup sama orang-orang. Untuk melakukan pelecehan juga tertutup. Karena kan saking penuhnya itu nggak semua orang kelihatan dan terpantau oleh petugas. Saya pribadi, saya pernah naik kereta pas sekolah. Dan itu benar-benar mepet banget sampai kayak tubuh perempuan dan tubuh laki. Kebanyakan di orang-orang yang naik kereta itu memakai jaket yang tebal, terutama perempuan ya. Mereka tuh pasti semua kalau naik kereta pilihnya kenapa di pojokan, karena buat menjaga dirinya mereka sendiri. Nah, terus juga yang tadi ada yang bilang kalau misalkan kendaraan ini, kalau kita nambah kendaraan pribadi itu makin nambah polusi. Sebenarnya kendaraan pribadi itu banyak kan, kalau kita isi bensin ya, lebih banyak ke premium, pertamax yang kayak mengurangi polusi. Sedangkan kalau kendaraan umum, mereka kan kebanyakan kayak solar yang dapat membuat polusi lebih tercemar. Nah, terus juga kemacetan. Kemacetan tuh sebenarnya banyak banget transportasi umum yang ngetem sembarang tempat, nurunin orang juga di sembarangan, dan itu yang malahan membuat kemacetan. Menurut saya, kalau misalkan nggak ada kendaraan pribadi pun, kalau misalkan kendaraan umum masih seperti ini, tetap aja akan mengalami kemacetan. Iya, polusi juga iya. Mungkin teman saya ada yang mau menambahkan. Baik, dipersilakan kalau misalkan ada tim kontra. Iya. Raffi, saya menambahkan lagi pendapat si Oktan tadi bahwa memang benar kalau transportasi umum itu kita lihat suka ngetem sembarangan, suka berhenti di tengah jalan, yang bahkan hal itu malah membuat kemacetan panjang karena berhentinya itu suka sembarangan. Selain itu, hal yang membuat kita pada saat ini harus lebih menggunakan kendaraan pribadi adalah karena penyebaran dari transportasi umum ini belum merata tentunya di seluruh Indonesia. Contohnya saja di daerah tempat tinggal saya, transportasi umum itu hanya berada di jalan utama saja, seperti dari kota ke kota, dan itu tidak tersedia bagi jalan-jalan kecil seperti ke arah rumah saya contohnya, dan jalan-jalan yang ke jalan-jalan kecil yang yang fasilitas umum itu belum banyak terdapat di daerah tersebut. Oke, saya izin menambahkan lagi sedikit. Apa boleh? Boleh, silakan. Tadi yang pas kebanyakan transportasi umum itu yang ngetem sembarangan, itu juga bisa menyebabkan banyak kecelakaan. Itu banyak banget yang terjadi, terutama di Jakarta ya. Terus juga tadi ada yang bilang kalau misalkan di transportasi umum gitu, kita boleh menegur orang yang merokok, segala macam seperti itu. Nah, juga ada yang bilang kalau misal kita bisa berinteraksi sosial ya. Buat di Indonesia sendiri pada tahu banyakan orang itu nggak enak hati untuk menegur, nggak mau yang namanya terjadi keributan. Saya juga perempuan, mungkin yang lain juga, kalau misalkan ada kayak gitu malahan kita diam. Misalkan ada bapak-bapak ngerokok,
pasti kebanyakan anak perempuan itu perempuan-perempuan pada diam karena emang kitanya sendiri untuk menjaga diri kita daripada debat, terus juga untuk kayak ini kan umum, bebas gitu. Jadi ya semua orang punya haknya masing-masing gitu kan. Terus juga yang oke, dilanjut sama teman saya juga. Kalau ada yang mau menambahkan. Baik, sepertinya udah cukup ya dari tim kontra. Mungkin dari tim pro-nya yang belum menyampaikan, silakan. Ya, saya izin menjawab untuk masalah kenyamanan atau keamanan ini karena transportasi umum ya pasti tentunya perlu ada turun tangan dari pemerintah sendiri seperti petugas-petugas dan sebagainya. Tetapi dari masyarakat tentu kita tidak bisa diam saja. Memang benar semua orang punya hak masing-masing, tetapi jika hak itu telah melanggar privasi orang lain atau kenyamanan orang lain, hak itu sudah tidak bisa dianggap benar lagi. Kita tidak bisa diam. Nah, tentu pelanggaran-pelanggaran tadi atau hal-hal ketidaknyamanan tadi, jika kita tetap diam, kita tetap merasa tidak enak, hal itu tidak akan pernah teratasi kalau kayak gitu kan. Kalau kita selalu menunggu tunggu ada tugasnya aja, tunggu ada aturan dari pemerintah. Tadi sudah dibilang warga Indonesia terkadang jarang nurut. Berarti tidak bisa menunggu hanya dari peraturan pemerintah saja. Perlu ada tindak dari diri masing-masing. Dan tentu ini kan transportasi umum ini dibuat untuk kenyamanan bersama, untuk kemudahan bersama untuk orang-orang yang mungkin tidak punya kendaraan pribadi dan ekonominya tidak mencukupi untuk biaya kendaraan pribadi sendiri. Nah, karena itu perlu diperjuangkan hak-hak kita. Ini kan untuk masyarakat, tidak bisa karena satu orang jadinya semua pada tidak enakan, semuanya jadi terganggu. Karena itu butuh kesadaran dari diri sendiri juga gitu. Mungkin dari teman saya ada yang mau menambahkan. Saya mau menambahkan, boleh moderator? Boleh, sebentar aja ya. Oke, terima kasih. Jadi saya ingin menambahkan ya pernyataan dari Aisyah sebagai tim pro. Yang pertama tadi tim kontra mengatakan bahwa, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke. Tadi tim kontra mengatakan bahwa justru banyak para pengguna kendaraan pribadi yang menggunakan bahan bakar seperti misalnya premium dan pertamax. Akan tetapi memang premium atau pertamax tadi itu memiliki keefektifan yang lebih bagus gitu dibandingkan dengan bahan bakar di bawahnya. Akan tetapi apabila jumlah kendaraan yang menggunakan bahan bakar tersebut itu juga banyak, maka itu sama saja. Maaf, tadi saya kelempar. Apakah sudah bisa lanjut? Boleh, ya, boleh. Nah, lanjut ya. Jadi tim kontra mengatakan bahwa ada banyak para pengguna pribadi yang sudah menggunakan premium dan juga pertamax. Akan tetapi kita perlu melihat berapa banyak jumlah orang-orang yang menggunakan kendaraan bermotor. Karena pada dasarnya dalam ilmu kimia, walaupun dia premium ataupun pertamax, dia akan tetap menghasilkan CO2. Dia akan tetap menghasilkan CO2. Jadi apabila CO2 itu banyak, walaupun dia memang premium atau pertamax, maka CO2 juga akan terus berlimpah dibandingkan apabila kita menggunakan kendaraan umum. Jadi misalnya kita ibaratkan dalam matematika, misalkan 5 kendaraan bermotor menghasilkan 5 CO2 dibandingkan dengan sebuah mobil gitu yang menggunakan yang bisa mengeluarkan mungkin 2-3 CO2 saja gitu. Tentu ini akan berbeda. Selain itu juga tidak semua kendaraan itu tadi menggunakan solar. Bahkan ada juga sekarang kan ada kendaraan-kendaraan pribadi seperti ojek online gitu, yang mobil ataupun motor yang mereka juga tidak ingin merusak motor mereka gitu, yang mana jika kita menggunakan bahan bakar yang kualitasnya rendah maka itu bisa merusak. Apabila itu merusak
motor mereka ataupun mobil mereka, maka mereka akan kesulitan untuk mendapatkan pendapatan dan juga pengeluaran akan lebih besar karena karena dibutuhkan servis yang terus berkelanjutan ataupun berkala untuk menjaga agar kendaraan mereka tetap bisa digunakan. Selain itu juga kita tahu ya bahwa di KRL ataupun di bus itu sudah terbagi menjadi dua gitu. Ada gerbong di belakang misalnya untuk laki-laki dan di depan untuk perempuan pada kereta ataupun bus. Nah, dari situ apabila ada satu laki-laki saja yang berada atau masuk di gerbong wanita, maka wanita tersebut akan mengucilkan. Saya pernah melihat kejadian itu, maka laki-laki tersebut akan langsung pindah ke gerbong laki-laki. Nah, selain itu juga tadi dikatakan bahwa wanita itu cenderung untuk lebih menahan emosinya, menahan keberaniannya. Saya rasa itu salah. Itu adalah pemikiran yang subjektif. Kita harus bisa berpikir secara logis dan objektif. Tadi tim kontra mengatakan bahwa tidak ingin mengganggu hak asasi manusia, gitu, hak orang lain. Lah justru yang jadi pertanyaan adalah apakah orang tersebut yang melakukan perbuatan merokok telah membuat hak-hak orang terjamin? Tentu tidak. Dengan adanya dia merokok, dia bisa menghancurkan hak-hak orang di sekitarnya. Apa? Hak-hak untuk bisa mendapatkan oksigen. Sedangkan dia malah mengeluarkan zat racun. Nah, tentu ini menjadi suatu permasalahan, sehingga kita perlu sadar, kita perlu berani. Jangan hanya karena kita sebagai wanita, itu adalah pemikiran yang salah. Itu adalah pemikiran subjektif. Saya wanita. Tentu tidak. Jika kita berani untuk berbicara, maka orang-orang yang di sekitarnya juga akan mendukung. Dan akibatnya orang tersebut juga akan sadar, dia salah, kenapa dia harus marah? Dia salah, seharusnya oh iya, seperti itu. Atau dia bisa pindah ke tempat lain yang mungkin kalau di dalam kendaraan umum dekat dengan jendela gitu. Walaupun dekat dengan jendela sendiri itu pun masih tercium baunya. Sehingga memang harus kita tanamkan pemikiran kita yang lebih berani, lebih objektif gitu. Berani dalam kata bukan berani untuk marah-marahin, tidak. Tetapi kita dengan menggunakan bahasa yang tetap sopan sehingga orang tersebut dapat menerimanya. Baik, mungkin sekian ya. Baik, karena keterbatasan waktu, debat kali ini harus cukupkan. Baik, jadi saya akan coba simpulkan sedikit dari debat yang telah disampaikan. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang perbandingan antara transportasi umum dengan transportasi pribadi, yang mana pada kesempatan kali ini lebih terfokus terhadap tingkat kenyamanan dan juga dampak terhadap lingkungan dari masing-masing transportasi ini. Selain itu juga transportasi ini kan masing-masing punya sisi positif dan sisi negatifnya masing-masing. Jadi semua juga itu tergantung pada preferensi individunya. Baik, selanjutnya adalah penilaian dari tim penilai. Dipersilakan ingin yang menyampaikan penilaiannya. Izin masuk, Rifki. Ya. Oke. Dari debat tadi yang udah tadi dijalanin gitu ya, aku sih ngelihat kalau tim pro dan tim kontra itu sama-sama saling mengisi ya. Nggak ada yang, maksudnya gini, nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah gitu. Pemikiran kita tentang adanya dampak negatif memakai kendaraan pribadi ataupun adanya dampak negatif memakai kendaraan umum itu pasti kembali lagi di diri kita masing-masing gitu. Namun di sini dapat diketahui bahwa dari debat ini didapat ilmu baru, pengetahuan baru kalau seandainya kendaraan umum tidak selalu membuat keadaan tuh tidak nyaman ataupun situasinya tidak seperti di kendaraan pribadi seperti itu. Nah, kalau aku sendiri sih menilainya semuanya udah aktif ya, udah ikut berbicara dan tidak ada yang ngerasa kayak benar nih gitu, argumen saya ini benar nih gitu, tapi tetap mengisi satu sama lain sehingga ada kesimpulan, ada pengetahuan baru, ada wawasan baru yang bisa dicerna satu sama lain. Dan misalnya nih ya, tim pro dapat yang A, tapi karena dengan adanya debat ini, maka tim pro akan dapat A, B gitu. Jadinya ada pengetahuan baru dan ilmu baru, dan juga sebaliknya juga kepada tim kontra seperti itu. Terima kasih. Baik, dari tim penilai yang lainnya, kalau ada yang ingin menyampaikan hasil penilaian. Oke, baik, saya izin menilai. Langsung saja saya akan menilai. Alhamdulillah kedua tim sangat bagus dan debatnya berjalan dengan kondusif.
Semuanya menyampaikan argumentasinya dan percaya diri dengan argumentasinya masing-masing. Rentang nilai dari saya A, B sampai A. Terima kasih. Nilai yang lain? Menilai kalau menurut saya kedua tim sudah bagus dalam menyampaikan pendapatnya karena tidak ada yang salah dengan pendapatnya yang disampaikan kedua tim. Karena balik lagi kepada kita, keuntungan dan kerugian yang dapat kita dapati nanti itu tergantung bagaimana cara kita menyikapinya nanti. Dan penilaian saya terhadap kedua tim A, B sampai A. Ada lagi? Kalau tidak ada, mungkin ada penilaian sedikit dari saya. Jadi sama seperti teman-teman lain yang telah sampaikan penilaiannya, kalau menurut saya dari debat yang telah disampaikan itu, pernyataan dari masing-masing kelompok ini bagus dan juga beragam dan juga saling berkaitan antar pendapatnya itu. Namun juga pernyataan-pernyataan tersebut juga tidak keluar dari lingkup topik diskusi yang kali ini kita bahas gitu. Sekian. Mungkin, oh ya, penilai ini satu lagi belum menyampaikan penilaiannya. Baik, dalam diskusi ini menurut saya nggak ada yang benar atau salah ya tentang kendaraan umum ataupun kendaraan pribadi. Kedua tim, baik pro maupun kontra, sudah menghadirkan argumennya dengan baik. Dan kedua argumen tersebut bagus, berdasarkan sumber yang tepat juga dan juga berbobot. Mungkin itu aja sih nilai dari saya. Baik, itu hasil penilaian dari tim penilai ya. Baik, karena sudah semuanya menyampaikan hasil penilaian dan semua topik diskusinya juga sudah dibahas sebelumnya, saya akan akhiri aja debat kali ini. Terima kasih banyak untuk semua individu yang telah terlibat. Ya, saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.